berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jawa Timur, apa kabar Anda sore hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat ya. Dan senang sekali rasanya sore hari ini saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo dapat hadir untuk menemani Anda kembali di program Erlangga Forum. Program Erlangga Forum adalah program podcast interaktif yang menghadirkan narasumber bereputasi nasional maupun internasional dengan topik terkini, relevan untuk diperbincangkan dan disiarkan langsung secara daring dari studio podcast Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga dan juga disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Pacitan, Pradia, Suara Tuban, Suara Madiun, Praja Angkasa Trenggalek, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Kanjuruhan Malang, Purboyo, Kabupaten Madiun, Suara Sampang, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Dan tentunya untuk hari ini program Erlangga Forum spesial live dari Pendopo Kabupaten Ponorogo, dan hari ini kita akan membahas tentang membaca kepemimpinan transformatif di Ponorogo selama kurang lebih 2 jam ke depan bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Hari ini akan hadir yakni Haji Sugiri Sancoko SEMM selaku Bupati Ponorogo, juga Profesor Badri Munir Sukoco SE MBA PhD selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER, juga Profesor Dr. RR Sri Panca Madiawati Dr. Hewan MSI selaku Wakil Direktur 2 Sekolah Pasca Sarjana UNER, dan juga Profesor Dr. Fendi Suharyadi MT Psikolog selaku Koordinator Program Studi S3 Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan juga Dr. Radian Salman SH LLM dan selaku Koordinator Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana UNER, dan juga Iga Satria Wibawa SOS MCA PhD selaku ATS Kebudayaan KBRI Singapura. Dan hari ini seperti biasa narasumber ataupun pembicara kita nantinya juga akan berbincang dipandu oleh moderator kita atau host kita, yakni Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER, yakni Bapak Suparto Wijoyo. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Jojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika Amsar. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah sehat semua Prof. Jojo. Bagaimana kabar dan kondisi saat ini di Pendopo Kabupaten Ponorogo, Prof? Ya, alhamdulillah sahabat Erlangga Forum. Acara sore ini langsung live dari Pendopo Kabupaten Ponorogo yang megah luar biasa, tapi tetap nuansanya sangat culture. Tepuk tangan. Nuansa culture-nya ada, kerakyatannya ada, sangat egaliter, dan kita bersama-sama dengan Bupati Ponorogo. Inilah beliau, syutingnya. Nah, ini Bupati. Assalamualaikum. Terus mic-nya Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau taat prokes, aku kadang tak copot Mbak Tika ya. Masya Allah Prof, suaranya sudah begitu menggelegar ini ya. Dan kalau saya bisa bilang cocok nih jadi suara-suara penyiar radio sebetulnya ya. Enak sekali didengarkan begitu Prof. Suara Bupati beda karo suara host. Lebih enak, lebih menggelegar gitu ya Prof ya. Karena bupatinya dulu juga penyiar. Nah, ya toh. Yeah. Dan nanti inovasi apa saja akan dibedah, disampaikan ke beliau. Jadi alhamdulillah di sini juga hadir Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, Profesor Badri Munir Sukoco. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Iya. Dan Bapak Ibu semua. Apa kabar, Prof. Badri?
Alhamdulillah baik Mbak Tika. Alhamdulillah. Mbak Tika, suaranya Pak Direktur juga menggelegar karena memang Iya. aura studio di sini nih loh. Menggelegar memang ya. Luar biasa. Untuk Iya. ya, untuk Ponorogo bangkit. Wah, nanti apa itu Ponorogo bangkit? Bocoran ya. Hadir pula Bunda kami semua, guru kami semuanya, Profesor Dr. Sri Panca Madiowati, Dokter Hewan, ya, Magister Sains. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mbak Tika, Prof Jojo, Bapak Bupati, Prof Siap, Pendi Prof, dan siap. Pak Direktur. Salam Assalamualaikum, sehat. Langsung kalau Prof Panca ini Mbak Tika, Ya. duduknya saja di sebelah payung Muto Mataraman. Wah, keluarnya tentu tidak sembarangan tempat. Ini tempatnya mesti harus khusus di sini. Ada juga di sini Profesor Dr. Fendi Suharyadi, MT Psikolog. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Prof. Selamat sore Mbak Tika. Selamat sore. Pak Bupati. Selamat sore Pak Direktur, Prof Panca, Prof Jojo. Selamat sore semuanya, pendengar semua. Ya, jadi sahabat Erlangga Forum, kalau Prof Fendi ini hadir sebagai koordinator program studi, program doktor pengembangan sumber daya manusia, langsung dihadiri KPS-nya dan Pak Direktur Mbak Tika. Iya. Karena Pak Bupati ini dulu kan sudah janji daftar doktornya di sekolah pasca. Jadi langsung Pak Direktur dan KPS-nya yang langsung menjemput. Hadir ya, Masya Allah. Untuk kelas Ya. untuk kelas kemitraan antara Sekolah Pascasarjana UNER dengan Pemda Kabupaten Ponorogo. Dan nanti di tengah-tengah acara insya Allah tepat pada pukul 4 sore, pukul 16 akan ada penandatanganan MOE antara Kabupaten Ponorogo dengan Sekolah Pascasarjana UNER. Dan itu langsung juga nanti dipantau oleh Dr. Radian Salman, SHLLM, Kaprodi, Magister Sains Hukum dan Pembangunan. Assalamualaikum Pak Dr. Salman. Assalamualaikum Dr. Salman. Sepertinya masih ada gangguan jaringan, beliau sekarang posisi di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Ya, mudah-mudahan nanti bisa segera bergabung, tapi sudah bergabung. Di tengah-tengah kita adalah Pak Iga Satria Wibawa, SS, MCA, dan PhD. Beliau, Pak Iga, selamat sore Pak Iga. Selamat sore Prof Jojo, semoga Ya. suaranya terdengar jelas. Selamat sore Pak Iga. Ini bergabung via Zoom ya dengan kita sore hari ini. Ya, Pak Ya. Iga dan Pak Iga ini adalah Ketua Peminatan dari Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia, bidangnya adalah khusus untuk ekonomi kreatif. Dan yang paling penting sebagai Ketua Peminatan tadi ekonomi kreatif Mbak Tika, Ya. halo Mbak Tika, Iya. dan sahabat Erlangga Forum, beliau hari ini posisi juga di Jakarta, belum keberangkatan ke Singapura karena beliau adalah atas kebudayaan KBRI Republik Indonesia. Ya, selamat kepada Pak Iga yang telah ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menjadi atas kebudayaan dan yang nanti juga ngawal bagaimana Ponorogo menjadi pusat budaya Indonesia dengan reok yang mendunia. Kita akan festivalkan bekerja sama dengan KBRI di Singapura. Saya yakin Pak Iga langsung setuju Prof. Setuju. Pak Siap Bupati, Prof, siap. Prof, Nah, sangat berterima kasih Prof. nah ini untuk itu Mbak Tika, Iya, Prof. kita ingin dengarkan sekarang kenapa kita mengambil satu kepemimpinan transformatif di mana satu pemimpin itu hadir untuk memberikan warna baru penyelenggaraan pemerintahannya, memberikan perubahan kepada tatanan kehidupan masyarakatnya, tentu yang lebih baik. Dan Pak Sugiri Sancoko biasanya diceluk ya Mas Giri oleh, Kang Giri boleh, karena beliau ini nanti ini cerita mulai soal riset temuan-temuan di depan nih, syutingnya kalau tahu ini adalah produk-produknya Ponorogo yang hasil-hasil riset temuan-temuan beliau yang akan bermanfaat bagi rakyat
dan warga Ponorogo semuanya yang akan menyaksikan melalui berbagai jaringan media sosial kami. Dan sekarang Pak Bupati akan menerangkan apa saja yang sudah dilakukan dalam kepemimpinan setahun ini. Kita simak bersama, tapi tepuk tangan tetap rasanya untuk studio, tetap tepuk tangan. Ya. Silahkan Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur yang saya hormati, Profesor Badri, Prof. Parto, Prof. Fendi, Prof. Panca, serta profesor-profesor yang lain. Saya di samping para profesor menjadi kelihatan kerdil dan gemetar. Mohon izin, Mbak Tika, saya ini minder karena di samping saya orang cerdik cendekia yang saya harus, yang biasanya saya takdimi, hari ini saya harus diskusi bersama beliau sehingga nyun pangapunten kalau banyak kesalahan. Prof, terima kasih rawuhnya di Ponorogo. Kami memang mimpi besar agar kemudian Ponorogo ini mampu diraui oleh orang-orang hebat, orang-orang yang memang berpikir betul untuk kemajuan. Umpama saya mengundang saja berapa miliar saya harus memberikan balas budi. Nah ini alhamdulillah rezeki anak soleh kami diraui para profesor yang nanti ke depan akan menjadi Ponorogo lebih baik. Tepuk tangan untuk para profesor UNER yang luar biasa dari sekolah pasca sarjana. Ponorogo ini kota kecil, Prof. Kami nyelempit di tengah-tengah peradaban. Jadi kalau kita hitung ya, ke arah selatan itu Pacitan. Pacitan itu sudah ada jalur lintas selatan. Kalau ke arah utara Madiun, kami berkaitan dengan Madiun. Ke arah agak barat daya situ barat laut itu ada Magetan, kemudian kalau barat daya ada Wonogiri, kemudian timur laut ada Nganjuk sama Madiun. Kemudian timur kami adalah perbatasan gunung yang di sebelahnya sudah Nganjuk, kemudian Tulungagung, dan sebelah sedikit kami berada dengan Trenggalek. Jadi kami dikepung oleh peradaban. Kalau kemudian kami hari ini tidak berteriak, kami tidak bertepuk-tepuk, kami tidak genit, kami tidak meceng hari ini, maka saya khawatir kami keseret oleh peradaban karena tol sudah langsung dari Banyuwangi sampai ke Jakarta. Sebentar lagi kemudian yang jalur lintas selatan juga sama, itu akan langsung sampai Jogja sampai Jakarta. Kami tidak punya tol dan kami tidak akan pernah mengusulkan itu tol. Saya hanya mimpi besar kemudian Lockland kami kuncian kami yang ada di Ponorogo ini bisa terbedah. Nah, setidaknya kemarin Pak Menteri sudah rawuh ke Ponorogo, saya mohon dengan teman Pak Menteri, jarak antara kami dengan Madiun, dengan pintu tol, jangan lebih dari 1 jam. Itu tidak menarik buat wisatawan, saya bilang begitu. Saya mohon dengan hormat diperlebar jalannya, biar kemudian maksimal 30 menit dari pintu tol bisa sampai ke Ponorogo. Ini seksi untuk kami kembangkan. Tepuk tangan, luar biasa usulannya ya. Ini kebutuhan dasar kami sehingga saya nyuwun kepada Bappenas untuk sedikit kami ajak memahami kegelisahan kami sehingga harus menyatukan hati. Insya Allah Pak Bappenas, Pak Suharso Manoarfa paham dan itu akan didorong bersama-sama. Termasuk saya juga nyuwun tulung kepada para DPR yang mewakili dapil sini, entah itu DPR itu apapun partainya, tinggalkan dulu, kita pikirkan Ponorogo ke depan biar kemudian ini menjadi jauh lebih bagus, itu yang paling penting. Itu Prof. Kami memang belum banyak berbuat karena baru 10 bulan terhitung sekarang kami dilantik, tapi kami sudah mencoba untuk menginisiasi, untuk memberikan inovasi-inovasi tambahan agar Ponorogo lebih baik. Kami sadar kami lahir, Ponorogo ini budaya kental, Bro. Kami punya reok, kami punya gontor itu punya induk besar namanya Tegal Sari. Tegal Sari itu pondok yang pada saat itu, pada era 1600-an kalau nggak salah ya, 1600-an luar biasa, bahkan 1800 sempat 1825 sempat yang namanya Diponegoro sempat mondok juga di sini sampai kemudian bagaimana Diponegoro perang melawan penjajah sampai gerilya Diponegoro juga mondok di sini. Artinya dari kami rahim orang hebat-hebat pada zaman itu, bahkan Hoso Koraminoto lahir dari rahim Ponorogo, sehingga kami ingatkan kepada generasi muda bahwa kami ini lahir dari orang-orang hebat, dari rahim orang-orang top. Jangan kecil hati, ayo bangkit, kita tunjukkan bahwa kita mampu bekerja biar kemudian leluhur yang melahirkan kami tidak malu, biar kemudian merasa bangga di alam kubur sana. Itu prinsipnya begitu, sehingga kami ajak untuk gotong royong. Pertama, reok akan kami jadikan alat pemikat wisata. Kami punya gunung gamping yang namanya Sampung, tingginya kira-kira ya agak tinggi lah, tapi kami ingin ada monumen reok Ponorogo yang menjulang tinggi ke angkasa,
dan kemudian di bawahnya ada Museum Peradaban yang menceritakan sejarah panjang Ponorogo sampai hari ini. Ini penting untuk memberikan penghargaan kepada leluhur, sekaligus memberikan warisan literasi kepada anak cucu kita bahwa kami adalah bangsa yang harus bangkit, gitu prinsipnya itu. Itu akan kami jadikan wisata pemikat karena pas dekat dengan Sarangan, hanya sekitar 23 menit kalau bermobil dari Sarangan, maka sekarang sudah saya anggarkan multi-hias, mulai tahun depan sudah peletakan batu pertama. Nanti kami akan dibantu Bu Gubernur untuk bantuan keuangan, kemarin sudah berjanji dan insya Allah janji Bu Gubernur pastilah, namanya janji Bu Gubernur kan, nggak mungkin Bu Gubernur tidak memenuhi janji, itu sudah pasti. Saya yakin sekarang sudah detail engineering desain sedang berjalan. Tahun depan sudah peletakan batu pertama, saya bikin multi-hias tiap tahun, mudah-mudahan tahun ketiga monumen dan museum peradaban itu sudah menjadi kenyataan. Sambil Prof, saya mengusulkan agar Reog ini menjadi ICH di UNESCO dan Ponorogo menjadi UCCN, Jaringan Kota Kreatif Internasional, juga kami usulkan. Tadi malam sudah naskah akademik sudah kami godok dengan para tenaga ahli ada dari Jakarta. Dia memang di Komite Nasional untuk UNESCO, memang ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan hadir di sini 6 orang. Kami sudah godok dan mudah-mudahan sudah bisa konkret dalam bulan ini sampai Maret naskah akademik sudah selesai dan kami usulkan. Mudah-mudahan pemerintah pusat di Dirjen Kebudayaan tidak mengalahkan kami, karena kami harus bersanding dengan kuliner, misalnya kami bersanding dengan musik yang lain. Nah, saya mimpi besar Reog ini diutamakan, bukan karena saya orang Ponorogo, bukan, tapi kalau derajat seninya betapa komplitnya, di situ ada seni topeng, seni tari, seni magis, seni pencak silat, seni musik, semua komplit dan melibatkan banyak orang, juga ada faktor ekonomi. Maka saya pikir ada baiknya jika Dirjen Kebudayaan juga mengambil langkah yang konkret dan jelas, gitu loh. Ya, itu. Luar biasa, tepuk tangan ini ya. Sahabat Erlangga Forum dan Mbak Tika yang di studio, kita diingatkan bahwa beliau mengingatkan, warga Ponorogo, DNA kita adalah DNA orang-orang hebat. Maka beliau ingin menjadikan bagian dari kehebatan itu berinovasi, berkreasi terus-menerus, bahkan semua orang logik kok tahu bahwa Reog itu udahlah, semua orang lahir procot di Indonesia, tidak hanya di Ponorogo, lahir procot di Lumajang, itu sudah tahu, kan gitu ya Pak Direktur ya, bahwa Reog itu Ponorogo, bukan yang lain, kan gitu Pak Direktur ya. Jadi melihat gagasan ini, kemudian bagaimana kampus Sekolah Pasca Sarjana UNER bisa mampu berkontribusi. Jadi kita kan tidak beliau kan sudah bilang, waduh ya iki mulai PAD, enggak, kami hadir ingin berkontribusi untuk Ponorogo. Itulah komitmen dari Sekolah Pasca kan gitu. Selalu untuk bersinergi kan Prof? Siap Prof. Dengan temuan-temuan beliau tadi. Beliau ini Surabaya ya hafal Prof, Surabaya hafal gitu ya. Bagaimana Pak Direktur Sekolah Pasca melihat inovasi yang masih sedikit diutarakan, sebenarnya masih sederet panjang lagi. Silakan. Terima kasih atas paparannya Pak Bupati. Panjenengan punya inisiatif yang luar biasa dan juga sesuai dengan tren global, bagaimana mengawal Indonesia ini menjadi negara maju. Salah satunya adalah melakukan transformasi ekonomi secara struktural, yang dulunya mungkin mengedepankan agriculture atau industri. Kalau negara maju itu dicirikan sektor jasanya itu rata-rata 69%, Pak Bupati. Saat ini hanya 43% di seluruh Indonesia, dan saya yakin nanti bila masing-masing bupati dan ini bisa diinisiasi, yang pertama misalnya di Ponorogo gitu, ketika sektor jasa yang berbasis culture itu dikembangkan. Tadi yang saya dengar tidak hanya Reog, kehebatan Pondok Gontor dan lain-lain yang semuanya itu berbasis culture dan peradaban, itu saya yakin akan lebih banyak menggerakkan ekonomi. Dan ketika kita ngomong tentang service based ekonomi, tentu ini akan jauh lebih banyak multiplier efeknya. Tidak hanya wisatawan, misalnya yang pondok ini, kalau kita mengibaratkan orang datang ke Ponorogo itu untuk mondok minimal 2 tahun. Itu sudah PAD yang luar biasa, soalnya banyak aktivitas ekonomi yang berlangsung di Ponorogo dengan kedatangan siswa-siswa atau santri-santri di pondok itu. Apalagi kalau ada wisatawan
ada festival-festival yang terkait dengan kebudayaan reok, misalnya festival seminggu. Orang datang di sini selama seminggu, rata-rata per orang itu akan spend kurang lebih sekitar $1.500 gitu, baik dalam bentuk akomodasi maupun makan minuman. Tinggal ngalihkan berapa pengunjung yang akan hadir di sini. Saya yakin agenda transformasi struktural ekonomi Ponorogo akan berhasil. Dan kebijakan Pak Bupati tadi selain mendorong menggunakan culture itu sebagai produk utama dari Ponorogo, juga tidak meninggalkan sektor-sektor agriculture. Ini saya lihat sudah mulai menggunakan inovasi-inovasi teknologi seperti yang ada di depan ini, dan itu saya yakin juga akan bisa menambah value added bagi barang-barang atau produksi yang dihasilkan oleh para petani atau peternak maupun yang terkait dengan agriculture di Ponorogo. Terima kasih atas inspirasinya. Jadi luar biasa menurut pemikiran Prof. Badri, semua ini Pak Bupati, kalau mengikuti beliau itu bisa dikapitalisasi. Betul. Ya, nanti soal pesantren, bagaimana kalau itu semua orang tahu Gontor. Semua orang tahu Gontor, di Ponorogo kalau ini ya, entah acara wisuda, acara semaan Qur'annya mungkin, atau acara festival keagamaannya, berapa tamu yang akan hadir, akomodasi yang bisa bangkit, berarti kan ini perekonomian juga bangkit. Apalagi kalau budaya nanti ada festival-festival reok ada, apalagi ditambah nanti itu festival mulai perah susu. Nah, masak susu, minum susu dengan teman-teman kedokteran hewan yang ada di Universitas Airlangga yang siap untuk tadi itu bagaimana turut mengembangkan peternakan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Melihat ide-ide seperti itu tadi, Prof. Panca sebagai pakar dari kedokteran hewan akan bisa memberikan solusi tambahan kan untuk mensupport Pak Bupati. Silahkan Prof. Panca. Terima kasih Prof. Jojo, Bapak Bupati, matur nuwun. Dengan waktu yang sedikit tadi kita berdiskusi dengan Bapak Bupati di ruang dalam ini, benar-benar wawasan beliau ini sangat luas. Tidak hanya wawasan, gagasan yang luar biasa, tapi juga eksekusi langsung. Jadi riset ulung ya. Kalau kami ya dari akademisi ini mungkin juga belajar juga dengan Bapak Bupati tentang riset-riset yang sudah dijalankan, kemudian pembuatan sumur artifisial untuk air laut gitu ya, yang sudah menghasilkan udang gitu ya, ternakan udang yang luar biasa gitu. Itu yang sangat kita dari disiplin ilmu kami itu luar biasa membanggakan. Kami dari Pasca ini kan memang dari multidisiplin Bapak Bupati, jadi ada SDM, pakarnya SDM dan psikolog ini Prof. Pendi, kemudian ada Pak Direktur ini ahli strategi manajemen, kemudian saya sebagai pembantu Bapak Direktur ini dari bidang peternakan, dokter hewan gitu ya. Jadi semuanya akan berkolaborasi untuk membantu mensupport dan berkontribusi untuk kemajuan di Kabupaten Ponorogo ini. Kalau dari bidang kami dari kedokteran hewan tadi sudah bincang-bincang sedikit tentang sapi perah yang ada di sini. Ini produksinya sudah sampai 21 liter gitu ya, 21 liter per hari. Bagaimana untuk bisa meningkatkan sampai 50 liter per hari? Nah, ini butuh pejantan yang unggul. Nah, butuh pejantan unggul ini kita punya pakar juga ini. Yang tadi kita juga berkunjung di sini, Dr. Trilas itu punya kemampuan atau keahlian dalam menghasilkan semen gitu ya. Nah, semen beku dari pejantan yang unggul ini tentunya akan bila diinseminasikan atau dikawinkan pada betina yang unggul, tentunya produksinya juga akan tinggi. Jadi itu akan berpengaruh terhadap produksi susu yang tinggi juga. Jadi kita dari Sekolah Pasca Sarjana UNER siap mensupport untuk pengembangan peternakan.
Itu Bunda Yan. Apalagi tadi yang disinggung di Udang, itu sahabat Erlangga Forum dimanapun berada, untuk urusan energinya, risetnya yang besar-besaran, bahkan di sini ada PBSS. Saya tanya tadi, gimana jawabnya tadi Pak Bupati? Itu singkatan dari Ponorogo Bangkit SS. Nah, SS-nya Pak Bupati tidak ngomong, tapi saya saja, Sugiri Sancoko. Wah, ya, Sugiri Sancoko. Ini langsung gambar udangnya. Cuma ya mudah-mudahan nanti malam itu ada makan udang gitu loh ya. Nah ini nyindir Pak Bupati. Tapi hal semacam ini luar biasa, berarti kan ini SDM-nya harus dipersiapkan. Yang bisa biar sustain, jangan sampai nanti Pak Bupati setahun energinya sudah besar dikeluarkan untuk urusan riset dan menghasilkan ini, tapi tidak berkelanjutan, maka butuh SDM yang mumpuni tentang ini. Urusan SDM kan langsung KPSSDM ini, kan itu. Silakan Prof. Fendi. Ya. Terima kasih Prof. Jojo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Tika. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya senang sekali saya diskusi dengan Bupati muda yang energik di samping saya ini. Ceritanya sangat menggelora gitu, jadi membuat saya terpukau gitu Pak Bupati. Dari PAD yang sekitar 300 ya, kurang dari 200 berapa dengan jumlah penduduk 1 juta dan jumlah ASN yang 10 ribuan. Tampaknya beliau ini bisa menggeliatkan Kabupaten Ponorogo yang tadi dalam tanda petik terkunci di berbagai peradaban, kemudian mulai melakukan ide-ide cemerlang. Ini kan tipikal kepemimpinan transformatif. Ini ada ide yang cukup visioner, yang beliau tidak menjual agriculture-nya tapi menjual budayanya. Jadi culture based ekonomik, jadi benar-benar dijual budayanya, tapi kemudian tadi beliau minta ada akses untuk ke Ponorogo supaya semua orang bisa membeli dalam tanda petik budayanya. Dan yang saya tahu bahwa ide ini perlu dituangkan dalam bentuk aktual, dan beliau cukup eksekusinya bagus, dan ide di cemerlangnya sudah jadi ini. Cuman nanti yang perlu dipikirkan ide yang sudah eksekusi bagus ini Pak Bupati, kalau dulu Pak Badri masih ingat Pak CT ya sempat menyampaikan ide eksekusi ada satu lagi, harus bisa dijual, harus bisa dikapitalisasi dalam bentuk uang. Nah, ide inovatif, visioner, kemudian mengajak masyarakat untuk bisa membuat sesuatu yang baru dengan menjual budaya, tidak sekedar horticulture. Nah, ini yang harus dikapitalisasi dalam bentuk penjualannya harus apa. Nah, ini mungkin kami dari Pasca Sarjana Universitas Airlangga bisa berkontribusi untuk bisa membangun kompetensi dari entah itu ASN-nya, entah itu penduduk Ponorogo untuk bisa bersama-sama mengembangkan kompetensi dalam tanda petik dalam menjadi seorang entrepreneur yang bisa menjual segala ide-ide yang ada di Ponorogo ini, Pak Bupati. Jadi ada ide, ada gagasan, tapi juga bisa mengeksekusi, tapi juga bisa ada market. Nah, pengembangan market di Ponorogo. Nah, karena acara hari ini, sahabat Erlangga Forum, beliau sebenarnya sangat padat ngatur acara semacam ini, dan ini nanti juga harus segera ke Jakarta, karena itu juga bagian dari urusan pemasaran Ponorogo nih. Ponorogo, market di Ponorogo itu ya urusan pemasaran sekolah pasca juga loh. Gini ya. Nah, gimana itu Pak Bupati? Siap. Jadi memang belum semuanya bisa kami eksekusi dalam bentuk konkret, Prof. Misalnya ini Udang Faname ini baru berhenti sebatas pada riset, tapi sudah berhasil. Artinya 100% sudah berhasil. Karena ketika kami coba tabur benih 7.000 ekor, utuh 7.000. Artinya masih kan pasti kan beli itu ada bonus ya, 7.000 dikasih 7.800 atau bahkan 8.000. Ketika panen kami hitung masih 7.000. Artinya dari sisi keberhasilan ini berhasil. Tinggal bagaimana kemudian Udang Faname ini agak sulit ya Prof, karena bagaimana kami menduplikat air laut menjadi air laut sintetis, air sumur bisa kami rubah menjadi air laut. Memang
tidak bisa dilakukan oleh siapapun yang belum kami TOT, yang belum kami ajari, yang belum kami training, sehingga kami belum berani duplikasi kepada rakyat. Ini biar kemudian nanti ada tim besar yang ada di kabupaten, kemudian BUMDes seperti apa, biar tenaga ahlinya tetap dari kabupaten, biar kalau ada gagalnya mereka bisa ada yang mewarranty, kemudian kalau ada pasarnya biar kami yang mewarranty. Ini nanti pelan-pelan tahun kedua, tahun ketiga sudah akan bisa menjadi habit. Seperti kita masak rawon, ketika belajar masak rawon kan ngirisin daging diukur harus 1 cm diukur, kemudian garamnya ditimbang, luwaknya ditimbang, jahenya 3 siok. Tapi kalau sudah juru masak rawon sudah tidak pakai hitungan itu, mereka pakai feeling. Nah, ke depan pasti walaupun ini sulit dengan lab dengan apa, saya meyakini suatu kita akan menjadi habit. Nah, habit itulah yang akan kami biasakan. Sehingga kemudian ini bisa kami duplikasi kepada rakyat. Hari ini baru tataran riset, tahun depan sudah akan kami dorong kepada usaha-usaha kecil yang ada di Ponorogo, misalnya BUMDes ataupun mitra-mitra kami yang ada di Ponorogo, biar kemudian bisa menjadi ekonomi tambahan. Dan ini luar biasa, bagaimana kalau di atas gunung yang tidak ada laut bisa menghasilkan udang laut. Kalau barangkali kalau di pantai Perigi, Popoh, Pacitan menghasilkan udang, ya udang faname tentu hal yang wajar lah, di pinggir laut. Tapi bagaimana dengan di atas gunung bisa menjadi penghasil udang laut, itu prinsipnya. Tepuk tangan ini ya, karena mimpi besar Pak Bupati itu kan di laut biasalah kalau urusan dapat udang. Tapi ini di atas puncak gunung ya. Iya, betul, Nah di gunung bisa karena ada air laut sintetisnya. Kok punya ide gitu itu loh, gimana dulu? Ya tentu kami tidak sendiri, kami dibantu berpikir oleh ada Prof. Yohanes dari Jakarta, kemudian teman-teman yang lulusan dari matahari sakti yang peternak udang itu. Tapi ide dasarnya memang dari kami. Kami meyakini bahwa apa sih yang tidak bisa ditiru di alam ini? Apa sih yang nggak bisa di-cloning alam ini? Semuanya bisa ditiru. Nah, bagaimana kami meniru tapi tidak plagiat? Nah, air laut coba kami bawa pulang, kami lab secara kimia, kami lab secara biologi, kami lab secara fisika. Tentu kandungannya tidak jauh dari 3 itu kan. Nah, ketika sudah ketemu saya meyakini ada kehidupan di sana. Luar biasa, kita tetap akan membawa kehidupan. Tepuk tangan sing tenanan. Ide bisa. Kenapa saya minta tepuk tangan tadi sungguh-sungguh? Pertama, basis kampus adalah Smart University. Kalau di Unir Mbak Tika, Ya, Prof. Ya, Bro. Smart University itu sudah biasa berbasis riset. Semua tindakan kita harus berbasis riset. Tapi ini seorang bupati ngalang-ngalai dosen. Ngalang-ngalai dosen basisnya riset. Artinya ini juga sama. Karena ya yopo-yopo Mas Giri ya pernah ngenyam pendidikan di UNER. Pernah, jadi protolan Mbak Tika. Protol. Nah, nanti disambung lagi karena dulu kan pas pengelolanya beda gitu. Nah, itu disambung lagi. Nah, apa yang terjadi Mbak Tika? Kampus biasanya yang berbasis science, berbasis riset itulah Smart University. Dan Mas Giri, Bupati Ponorogo ini, Mas Giri Suncoko ini kemudian apa? Mengembangkan basisnya juga riset. Menata kesejahteraan masyarakat basisnya riset, kehidupan masyarakat basisnya riset. Mulai dari laut, air laut sintetis, pupuk-pupuk untuk pengembangan fanami. Itu berbasis riset, berarti di Ponorogo ini oleh Pak Bupatinya dicanangkan menjadi smart birokrasi. Ya, smart birokrasi. Tepuk tangan ngomong smart birokrasi. Itu di Ponorogo. Jadi dari Smart University ke Smart Birokrasi, untuk itulah ikuti tayangan komersial berikut ini karena ini juga ekonomik. Ekonomik apa ini? Smart economy. Ya Mbak Tika, silakan. Ya. Baik, terima kasih Prof. Jojo dan juga untuk seluruh sahabat Jawa Timur yang sedang menyimak program Erlangga Forum sore hari ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali, kita jeda dulu untuk beberapa informasi yang akan lewat.
Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah, jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo. Sahabat, di saat pandemi seperti sekarang, kita melewati masa-masa berat. Bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, banyak pengangguran. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang, harapan bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Esok, kita bebas melangkah lagi. Negara hadir untuk mendukung perjuangan kita, memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Informasi ini persembahan Kanwil DJP Jatim 2. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur 2021 nomor 188 151 KPTS 013/2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BPNKB dan bebas BBN 2 dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang. Mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomart, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. CHEERS, cheers! CHEERS, cheers! CHEERS, cheers! Air hidup yang terbaik, hey! Cheers in the house! Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey! Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house.
Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo memberikan penghargaan untuk desa atau kelurahan berseri tahun 2021 yang berhasil menerima penghargaan Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo, Desa Kebonsari Kecamatan Candi. Selamat ya untuk Desa Bluru Kidul dan Desa Kebonsari. Siap-siap untuk semua kecamatan supaya tahun depan mengirimkan calon-calon desa berseri. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Rokok opo ki? Kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek ki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powerade. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat, meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus. Menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Untuk info lengkap Cheers, hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Ya sahabat, kembali di program Erlangga Forum sore hari ini live dari Pendopo Kabupaten Ponorogo. Saya ke Prof Jojo kembali, silakan Prof. Terima kasih sekali Mbak Tika dan jaringan radio PPL Jawa Timur melihat dinamika, kreativitas dan bagaimana mengungkit untuk kemajuan ekonomi di Kabupaten Ponorogo ini. Dengan kreativitas ekonominya yang dibangun dengan basis riset oleh Bupati Ponorogo, saya akan menanyakan ini kepada Mas Iga. Halo Pak Satria Wibawa, Pak Iga. Oke, Prof Jojo, terima kasih. Pak Iga, wah ini selamat ya Pak Atase. Aku udah nyeluk saya ini kan gitu nih manggil Pak Atase ya gitu ya. Melihat Ponorogo bahkan tadi Reok sedang diproses untuk diusulkan ke UNESCO. Ini untuk ya jadi warisan budaya dunia gitu. Mohon bagaimanakah hal ini bisa terus dikembangkan, dikawal oleh Pak Iga. Silahkan Pak Iga. Oke, terima kasih Prof Jojo.
Pak Bupati, sungguh kehormatan buat saya mendengarkan langsung paparan dari Pak Bupati mengenai bagaimana mengembangkan Ponorogo ke depan, yang menurut saya luar biasa. Jadi ciri-ciri kepemimpinan transformatif itu sudah terlihat di sini ketika Pak Bupati mencoba ya mengambil resiko yang cukup besar ketika tadi saya dengar memindahkan air laut ke atas gunung itu menurut saya sebuah resiko, tapi itu sebuah resiko yang pantas itu dicoba karena memang didukung oleh riset tentu saja keberanian itu memang harus kita apresiasi dan patut kita dukung. Termasuk ketika mencoba nantinya mengembangkan arah ke cultural industries sebagai elemen dari creative industries, menurut saya juga langkahnya cukup tepat karena kalau kita bicara sustainability industry itu kan kedepannya memang mengarah ke cultural dan kreatif ekonomi yang lebih sustain ketimbang misalnya agriculture atau sektor-sektor lain yang kemungkinan untuk habis itu lebih cepat ketimbang kebudayaan misalnya. Menilik hal itu, saya berpikir bahwa memang Ponorogo kedepannya memang pantas dan tepat mengarah ke sana. Dan jangan dilupakan juga dengan aspek teknologi, saya tadi mendengar dan berbasis riset itu dan menjadi smart government, smart birokrasi, dan mungkin smart city nantinya. Saya berpikir itu sebuah fondasi yang cukup kuat untuk nantinya bergerak ke depan. Seperti kita melihat Singapura misalnya, kalau kita lihat Singapura kan dalam tanda kutip tidak punya apa-apa sebelah Singapura itu. Dia tidak punya basis pertanian, dia tidak punya basis peternakan, dia tidak punya semua yang Indonesia punya. Dia tidak punya semua yang Ponorogo punya. Tapi Singapura adalah salah satu kota dengan kualitas pendidikan nomor 1 di dunia. Satu. Yang kedua, salah satu kota dengan akses industri paling kuat di dunia. Yang kedua. Dan yang ketiga, dia menjadi hub dari seluruh dunia. Saya bayangkan Ponorogo, walaupun mungkin nanti akses tolnya tidak langsung ke Ponorogo, tapi tetap bisa menjadi hub dari paling tidak di Jawa Timur nantinya. Sehingga saya bayangkan langkah-langkah Bupati dengan mencoba mengajukan reok sebagai bagian dari elemen atau unsur kota kreatif nantinya menurut saya sudah cukup tepat karena bagaimanapun unsur prinsip ekonomi kreatif itu kan menjadi bagaimana sebuah elemen itu menjadi daya ungkit ekonomi bagi yang lain. Nah, saya bayangkan nanti Pondok Pesantren Gontor menjadi sebuah sentral pendidikan sehingga Ponorogo bisa di-branding menjadi sebuah kota pendidikan religius misalnya di Indonesia. Yang juga mengembangkan apa yang disebut participatory culture di antara santri, tidak hanya bicara soal keagamaan, tapi juga bicara pengembangan ekonomi, bicara pengembangan kebudayaan, dan itu menurut saya sudah menjadi daya ungkit bagi ekonomi Ponorogo di sini menurut saya. Jadi menurut saya sih apa yang sudah dilakukan Pak Bupati saat ini langkah-langkahnya menurut saya luar biasa, dan saya pikir teman kami di Pasar Sarjana, Prof. Badri dan kawan-kawan pimpinan di Pasar Sarjana akan mendukung kalau mungkin tidak 100%, tapi 1000% mungkin ya. Iya. Langkah Pak Bupati untuk ke sana. Tepuk tangan ya, karena Pak Iga ini sebagai Ketua Program Peminatan ya untuk bidang ekonomi kreatif di Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia langsung, pokoknya 90% sudah tak dukung, karena yang 10%-nya nanti kan atas. Jadi karena yang 10% atas Pak Iga ya yang mendukung, dan nanti Pak Iga bisa disuarakan ya, kita sama-sama menjadi diaspora Ponorogo. Kalau panjenengan di Singapura Pak Iga, ini mau dibangun di Ponorogo ini satu monumen tentang reok Ponorogo, tapi luar biasanya adalah di bawahnya itu akan ada museum yang akan menjadi pusat literasi peradaban Ponorogo. Jadi orang ke sana langsung mendapatkan pustaka peradaban di Ponorogo, Pak Iga. Hal semacam ini menurut panjenengan kalau dikaitkan nanti pengembangannya dengan Singapura misalnya, di mana tata letaknya itu? Saya pikir itu bisa menjadi salah satu sentra wisata juga perannya ketika sentra wisata kebudayaan, sentra wisata pendidikan. Reok tidak hanya berhenti sebagai sebuah produk seni, tapi dia juga diturunkan. Problem dengan kebudayaan kita kan seringkali berhenti sebagai warisan turun-temurun tanpa ada jalur pendidikan yang bisa membuat itu sustain dan diteruskan. Dia berhenti sebagai warisan dari turun-temurun dari bapak, ibu, anak, tapi tidak dibuat sebagai sebuah jalur pendidikan. Nah, menurut saya menarik kalau misalnya reok ini juga dalam tanda kutip diajarkan dalam bentuk misalnya itu tadi short program bagi mereka yang ingin mengenal reok, tidak hanya ingin menonton reok, tapi juga ingin mencoba menari reok.
Dan itu menurut saya langkah bagus untuk sebuah proses sustainability kebudayaan di sana. Sehingga museum ini selain menjadi sentra wisata kebudayaan, juga bisa menjadi sentra pendidikan kebudayaan. Dan itu menurut saya luar biasa. Pak Iga sebagai Kepala Pusat untuk urusan ekonomi kreatif Sekolah Pasca, apalagi sekarang jadi atase dan bisa berkomunikasi dengan juga Dirjen Kebudayaan ya, Kebudayaan Dinas Pendidikan kita untuk mengawal agar proses untuk menjadi satu warisan dunia oleh UNESCO seperti itu loh. Pangeran Diponegoro dulu ternyata nyantrinya di Ponorogo, dan Babat Ponorogo sendiri, Babat Pangeran Diponegoro yang nyantri di Ponorogo itu sekarang kan juga ditetapkan oleh UNESCO menjadi satu buku warisan peradaban dunia non benda. Jadi mudah-mudahan kalau Pak Pangeran Diponegoronya sudah disetujui UNESCO, Pak Bupati, nah tempatnya mondok sebentar lagi, apalagi disupport oleh Pak Iga. Nah ini Pak Iga, makasih loh Pak Iga ya, tetap ikuti saja acara hari ini terus menerus, karena apa? Tepat pada pukul 16 kita akan lakukan MOU Mbak Tika. Iya, Prof. Mbak Tika ya, beberapa detik ke depan ya kami akan lakukan prosesi MOU atau MOA, ya, Memorandum of Agreement antara Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga dengan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Untuk urusan jaringan radio kita mengikuti Buletin Jawa Timur, dan kita yang di Airlangga Forum menyelenggarakan waktu selama 15 menit ke depan. Live kami adalah penandatanganan MOA antara Sekolah Pasca Sarjana UNER dengan Bupati Ponorogo Pak Sugihwiri Sancoko. Ya, baik Prof Jojo. Ya, dan nanti kita akan lanjutkan kembali sahabat Jawa Timur. Kita lanjutkan dengan Buletin Jawa Timur dulu sekitar kurang lebih 20 menit, dan nanti kita akan kembali lagi di program Airlangga Forum. Dan yang di Pendopo, selamat untuk MOU yang akan dilaksanakan. Nanti kita akan kembali di program Airlangga Forum. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Sahabat, inilah Buletin Jawa Timur yang disiarkan di LPPL Jawa Timur untuk edisi hari ini. Bersama saya Lydia Murniati, segera kita simak informasi yang pertama. Vaksinasi dosis kedua di SMPN 3 Tulung Agung, selengkapnya bersama Mega Kristi RGRFM Tulung Agung. Untuk mendukung terlaksananya program pemerintah dalam percepatan vaksinasi di Kabupaten Tulung Agung, Pemkab Tulung Agung bekerjasama dengan Bank Jatim Cabang Tulung Agung, Otoritas Jasa Keuangan OJK Kediri, dan PMI Cabang Tulung Agung melaksanakan vaksinasi massal dosis kedua di SMPN 3 Tulung Agung. Kegiatan vaksinasi massal dosis kedua ini dihadiri oleh Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Birowo MM bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Tulung Agung, Direktur Bank Jatim Cabang Tulung Agung Kamilah, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kediri Bambang Supriyanto, serta Kepala Perangkat Daerah terkait lingkup Pemkab Tulung Agung. Kegiatan vaksinasi massal dosis kedua ini sebagai tindak lanjut dari vaksinasi massal dosis pertama yang dilaksanakan pada Selasa 12 Oktober 2021 sampai dengan 13 Oktober 2021. Vaksin yang diberikan merupakan vaksin jenis Sinovac dosis kedua. Pihak penyelenggara sudah menargetkan sekitar 5.000 dosis vaksin. Saya Mega Kristi, 90,1 RGRFM Tulung Agung. Cabut paku, aksi kecil pelajar Gresik dalam peringati Hari Pohon Sedunia. Selengkapnya bersama Reina Nevada, LPPL Suara Gresik. Berbeda dengan apa yang dilakukan pelajar Madrasah Sanawiyah atau MTS Ma'arif Sidomukti Gresik,
pada peringatan Hari Pohon Sedunia tahun ini yang jatuh pada hari Minggu 21 November, pelajar turun ke jalan dengan membawa peralatan. Para pelajar MTS mencabuti paku di pohon-pohon di kawasan sekitar, tepatnya yang berada di Jalan Sunan Giri, Kebomas, Gresik. Hanya dalam waktu tidak sampai 1 jam, para pelajar mendapatkan sebanyak 3 kg paku yang menancap di pohon-pohon sekitar. Aksi tersebut sebagai suatu wujud kecintaan para pelajar terhadap pohon yang telah memberikan banyak manfaat, yang diantaranya menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan manusia dan hewan untuk pernafasan. Selain itu, mengurangi karbon dioksida yang berdampak pemanasan global, apalagi Gresik sebagai kawasan industri dengan begitu banyak pabriknya. Dampak dari memaku pohon dapat membuat kambium di dalamnya rusak sehingga rentan terkena penyakit, kemudian pohon akan mati, serta pohon menjadi cepat keropos. Bukan hanya mengurangi produksi oksigen, tetapi pohon juga berpotensi roboh kemudian membahayakan orang atau pengguna jalan. Bagi sebagian pihak, aksi cabut paku di pohon tersebut mungkin dianggap sepele, namun dampaknya besar untuk kelangsungan ekosistem lingkungan. Selain itu, pihaknya ingin terus mengampanyekan cinta pada pohon. Mereka berharap kegiatan tersebut menjadi refleksi agar tidak ada lagi perilaku memaku pepohonan untuk memasang reklame dan sejenisnya. Sebagai kota industri, sudah seharusnya semakin banyak pohon ditanam atau terus menambah ruang terbuka hijau. Tujuannya menjadi penyeimbang pencemaran udara dampak aktivitas industri. Berikut informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Rina Nevada, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Beralih ke Suara Lumajang, Pemkab Lumajang tidak main-main soal sanitasi. Selengkapnya bersama Bobi Wijayanto. Pemkab Lumajang tidak main-main menuntaskan permasalahan sanitasi di Kabupaten Lumajang. Hal itu diungkapkan Tori Kulhak, Bupati Lumajang, saat audiensi strategi sanitasi kabupaten atau SSK melalui video conference di ruang Mameru kantor Bupati Lumajang Senin kemarin. Bupati menjelaskan bahwa berbagai langkah dilakukan Pemkab Lumajang untuk mengoptimalkan program sanitasi dari berbagai aspek, baik teknis, regulasi, kelembagaan, komunikasi pemberdayaan, hingga pendanaan. Tidak hanya itu, keterlibatan masyarakat untuk secara aktif menjadi bagian terpenting untuk mempercepat capaian strategi sanitasi di Lumajang. Sementara itu, Retno Wulan Andari, Kepala Bapeda Lumajang menjelaskan bahwa implementasi strategi sanitasi Kabupaten Lumajang juga menggunakan berbagai paket kebijakan seperti gerakan Sedot Lumpur Tinja Lumajang menuju sehat bermartabat atau Gedang Mesem, Jamban Sehat Murah Swadaya Tinggi atau Jasmu Pasti, Jelajah Informasi dan Berita atau Jelita sebagai saluran sosialisasi melalui talkshow rutin. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Ben Chandra dari Suara Madiun menginformasikan Satlantas Polres Madiun Kota gelar operasi giveaway. Satlantas Polres Madiun Kota kembali menggelar operasi Zebra Semeru di wilayah Kota Pendekar. Sasaran kali ini menyasar bagi para pengendara yang tertib berlalu lintas untuk diberikan hadiah giveaway berupa helm gratis, goodie bag, masker, serta air mineral bervitamin. Kanitur Jawali Satlantas Polres Madiun Kota, Ibda Estin Dian Marsasi mengatakan, Satuan Polres Madiun Kota melakukan aksi inovasi berupa pembagian giveaway kepada para pengguna jalan yang melintas. Kegiatan yang dinamai operasi giveaway tersebut dilaksanakan sebagai tanda untuk mengapresiasi kepada para pengguna jalan yang tertib dan taat dalam melakukan aktivitas berlalu lintas. Lebih lanjut, Estin menjelaskan, operasi giveaway ini dilakukan oleh para petugas kepolisian di berbagai tempat strategis yang ada di Kota Madiun. Salah satunya adalah Simpang 4 Tugu dan alun-alun Kota Madiun. Saat ini bersama saya Ibda Estin Dian Marsasi mewakili beliau Bapak Kasat Lalu Lintas Polres Madiun Kota. Kegiatan kami adalah salah satu inovasi kepada warga masyarakat Kota Madiun dan seluruh pengguna jalan yang telah tertib berlalu lintas. Jadi kami menggelar kegiatan operasi giveaway dengan sasaran pengguna jalan yang telah disiplin melaksanakan protokol kesehatan dan disiplin berlalu lintas. Estin berharap
berharap masyarakat Kota Madiun selalu mentaati tata tertib yang berlaku serta selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Permudah perizinan usaha dengan portal OSS berbasis resiko. Selengkapnya bersama Renata Surya, Suara Ngawi. Dalam mengimplementasikan tumbuh kembang perekonomian, salah satunya dengan memudahkan perizinan dalam kegiatan berusaha, telah diluncurkan oleh Kementerian Investasi berupa online single submission berbasis risiko atau OSS Risk Based Management. Toto Sudaryanto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi mengatakan bahwa sistem perizinan dari waktu ke waktu terus dilakukan perbaikan demi terciptanya iklim investasi yang semakin baik. Dimulai dengan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik yaitu dengan aplikasi OSS versi 1.0 berganti versi 1.1 dan saat ini yang terbaru adalah OSS RBA ini. Toto menambahkan bahwa portal perizinan OSS RBA maka kegiatan usaha yang akan diajukan digolongkan ke dalam risiko yang berbeda, mulai risiko rendah, menengah tinggi, hingga risiko tinggi. Selain itu juga dilihat dari kewenangan pihak yang terkait, mulai dari kewenangan pusat dalam hal ini Kementerian BKPM, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten. Renata Surya, Suara Ngawi. Bunda PAUD Kecamatan dan Kelurahan sekota Probolinggo resmi dikukuhkan. Selengkapnya bersama Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo. Bertempat di Puri Manggala Bakti, Selasa 23 November, Bunda PAUD Kota Probolinggo, Aminah Hadi Zainal Abidin, mengukuhkan Pokja Bunda PAUD dan Bunda PAUD Kecamatan dan Kelurahan sekota Probolinggo untuk periode 2021 hingga 2024. Menurut Aminah Hadi, dirinya percaya bahwa anggotanya mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin menambahkan bahwa Bunda PAUD merupakan profesi sukarela yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang, sehingga menjadi lokomotif untuk mendorong segenap elemen masyarakat. Habib Hadi juga menegaskan dalam situasi pandemi COVID-19 dibutuhkan peran Bunda PAUD untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT dan turut serta menggencarkan program vaksinasi lansia. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo untuk Buletin Jawa Timur. Agustin Merdekawati Ersal Nganjuk menginformasikan hujan dan petir terjadi merata di Kota Angin. Hujan deras disertai angin kencang akan kembali terjadi di Kota Angin. Pelaksana tugas Kepala Stasiun Geofisika Kabupaten Nganjuk Sumber Harto mengatakan, bahkan untuk curah hujan sendiri diperkirakan mengalami kenaikan, yakni naik 40%. Tingginya curah hujan dan angin kencang karena dampak dari terbentuknya awan cumulonimbus, ditambah fenomena La Nina. Potensi hujan disertai dengan petir juga akan terjadi. Kondisi tersebut diperkirakan akan terjadi secara merata di Kabupaten Nganjuk. Dan angin kencang potensinya tidak semua di wilayah, hanya tertentu saja. Potensi angin kencang juga dipicu oleh peralihan musim yang terjadi, terlebih bulan November juga masih tercatat sebagai pancaroba, sehingga di beberapa wilayah bisa diterjang angin kencang, seperti pada hari Selasa 23 November 2021. Tercatat angin kencang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Nganjuk, antara lain di Kecamatan Kertosono, Tanjung Anom, dan Sukomoro, beberapa pohon tumbang dan tower PLN ambruk. Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Beralih ke Mahardika Bondowoso, destinasi wisata Bondowoso buka terbatas selama penerapan PPKM level 3 se-Indonesia. Selengkapnya bersama Dewi Karya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Spendukcapil Kota Blitar menerima sekitar 1.000 keping belangko EKTP dari pemerintah pusat. Tambahan belangko ini akan digunakan untuk memenuhi permintaan KTP selama 2 bulan ke depan. Hari Wahyudi, PLT Kepala Dispendukcapil Kota Blitar, Kamis 25 November 2021 menjelaskan, belangko EKTP itu langsung diambil dinas setempat ke Dirjen Pusat beberapa hari yang lalu. Jumlah belangko EKTP itu juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan EKTP di Kota Blitar, terutama untuk perekaman EKTP bagi remaja usia 17 tahun di Kota Blitar. Menurut Hari, dengan penambahan belangko EKTP ini, ketersediaan stok tergolong aman. Total belangko EKTP yang dimiliki di Spendukcapil mencapai 2.491 keping. Tapi kemarin teman-teman sudah mengambil di Dirjen Spenduk sesuai dengan arahan dari Dirjen 2 bulanan lah, 2 bulan ini bisa untuk mencukupi itu. Hari mengaku tengah berupaya mempercepat perekaman EKTP bagi warga Kota Blitar. Satu di antaranya melalui layanan mobiling ke sekolah yang setiap harinya mampu melayani 50-100 siswa. Afik Rahardian, Mahardika FM. Mabrur Al-Aziz, Suara Sampang menginformasikan Bupati Sampang buka Rakorwil MUI Madura. Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi membuka rapat koordinasi wilayah MUI Madura
di Aula Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sampang Haji Abdullah Hidayat, Sekdakap Sampang Haji Yudadi Setiawan, dan Ketua MUI beserta pengurus MUI seluruh Madura. Ketua MUI Kabupaten Sampang, Kiai Haji Bori Maksum menyampaikan bahwa pertemuan tersebut digelar dalam rangka menyikapi hal dan peristiwa yang terjadi beberapa waktu saat ini, sekaligus rutinan setiap 3 bulan sekali. Bupati Sampang Haji Samad Junaidi mengapresiasi kegiatan Rakorwil MUI Semadura yang dilaksanakan di Kota Bahari tersebut. Pihaknya sangat sepakat dengan tema menguatkan kembali Islam wasati karena setiap kebijakan yang dikeluarkan, Pemkab harus bersinergi dengan para ulama. Pihaknya juga menambahkan bahwa ke depan kondusivitas Madura bukan hanya menjadi tugas dari TNI dan Polri saja, namun kita bersama-sama termasuk para ulama sehingga pembangunan di wilayah Madura dapat dilaksanakan secara maksimal. Dari Suara Sampang, Mabrur Al-Aziz. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur diterjunkan langsung untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran kelenteng Po An Kyong yang terletak di Jalan Merdeka Barat, Kota Blitar. Selengkapnya bersama Alvin Lutfi, Persada FM. Kabid Lapfor Polda Jatim Kombes Sodik Pratomo mengatakan setelah tim melakukan olah TKP sejumlah barang bukti seperti kabel, abu, sisa kebakaran, dan blower. Sejumlah barang bukti tersebut akan diuji di Laboratorium Polda Jatim guna mengungkap penyebab kebakaran kelenteng Po An Kyong. Sementara itu, dari hasil olah TKP, tim Lapfor memperkirakan titik api muncul di ruang utama sembayang di bagian selatan. Dikatakannya, beberapa barang bukti akan diuji laboratorium untuk mengetahui penyebab kebakaran di kelenteng Po An Kyong. Misalnya, dari hasil uji laboratorium, abu sisa kebakaran bisa diketahui peristiwa kebakaran itu disengaja atau tidak. Sebelumnya, kelenteng Po An Kyong di Jalan Merdeka Barat, Kota Blitar, terbakar pada hari Senin, 22 November 2021 sore. Hampir seluruh bangunan kelenteng yang berusia 136 tahun itu ludes terbakar. Alvin Lutfi, Persada FM Blitar. BPBD Kabupaten Pasuruan himbau masyarakat waspadai pohon tumbang. Selengkapnya bersama Mita, Suara Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menghimbau masyarakat waspada potensi pohon tumbang yang bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan menimpa siapapun. Ridwan Haris, Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan kepada Emil Akbar, tim liputan Diskominfo bilang, himbauan ini penting untuk bisa diperhatikan masyarakat, mengingat hanya dalam kurun waktu 3 minggu, jumlah kejadian pohon tumbang cukup banyak, yakni di 4 kecamatan, Kecamatan Tosari, Bangil, Beji, dan Pandaan. Dengan kejadian ini, Haris meminta masyarakat melakukan pemangkasan atau perancapan batang pohon besar di sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, untuk para pengendara saat hujan deras, diminta untuk tidak berteduh di bawah pohon besar dalam kondisi miring atau berteduh di bawah baliho yang bentangannya terlalu besar. Yang pertama jelas tadi kita sampaikan bahwa tolong dilakukan perancapan atau pengurangan batang, dahan, dan lain sebagainya biar tidak membahayakan dan mengurangi potensi untuk tumbang maupun jebol. Yang kedua, tolong dipilih. Artinya begini, kecenderungan orang kalau hujan itu berteduh. Nah, berteduh ini tolong dipilih-pilih, jangan berteduh pada pohon yang sudah tua, yang kondisinya sudah miring, sebagian akarnya sudah tercabut, atau pada baliho-baliho yang sekiranya bentangnya terlalu lebar. Sementara itu, Haris juga menjelaskan Bupati Pasuruan menerbitkan surat edaran kewaspadaan bencana yang ditujukan kepada OPD di tingkat kabupaten hingga kecamatan. Surat edaran itu diminta untuk diteruskan ke seluruh lapisan masyarakat. Mita, Suara Pasuruan. Beralih ke Mahardika FM Kota Blitar, ada Afik Rahardian yang menginformasikan Dispenduk Capil Kota Blitar terima 1000 belangko EKTP dari pemerintah pusat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kota Blitar menerima sekitar 1000 keping belangko EKTP dari pemerintah pusat. Tambahan belangko ini akan digunakan untuk memenuhi permintaan KTP selama 2 bulan ke depan. Hari Wahyudi, PLT Kepala Dispenduk Capil Kota Blitar, Kamis 25 November 2021 menjelaskan, belangko EKTP itu langsung diambil dinas setempat ke Dirjen
Kabupaten Pusat beberapa hari yang lalu. Jumlah belangko EKTP itu juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan EKTP di Kota Blitar, terutama untuk perekaman EKTP bagi remaja usia 17 tahun di Kota Blitar. Menurut Hari, dengan penambahan belangko EKTP ini, ketersediaan stok tergolong aman. Total belangko EKTP yang dimiliki di Spenduk Capil mencapai 2.491 keping. Tapi kemarin teman-teman sudah mengambil di Dirjen Spenduk sesuai dengan arahan dari Dirjen 2 bulanan lah, 2 bulan ini bisa untuk mencukupi itu. Hari mengaku tengah berupaya mempercepat perekaman EKTP bagi warga Kota Blitar. Satu di antaranya melalui layanan mobiling ke sekolah yang setiap harinya mampu melayani 50-100 siswa. Afik Rahardian, Mahardika FM. Merespon laporan warga, Sidak Komisi C DPRD Sidoarjo temukan saluran gas rumah tangga yang putus dan kualitas box culvert yang buruk. Selengkapnya bersama Panji Harto, Suara Sidoarjo. Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo Selasa sore melakukan sidak di Peduguan Kaliwungu RT 2 RW 1 Desa Banjar Asri, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Anang Siswandoko, Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo mengatakan, dari hasil sidak di lapangan, selain pipa gas saluran rumah yang terputus, didapati juga adanya box culvert yang kualitasnya kurang. Untuk itu, para kontraktor diharapkan bisa membenahi kedua temuan ini. Ini laporan dari warga, katanya ada beberapa sambungan SR dari PN Gas yang terputus. Yang masuk ke rumah warga. Meskipun itu belum beroperasi, tapi tetap harus diselesaikan. Catatan kita, pekerjaan ini harus diselesaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari culvert atau unit yang terpasang, kita lihat masih banyak yang berkualitas jelek. Kita merekomendasikan supaya BMSDA mengevaluasi. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Informasi yang terakhir dari Radio Blambangan FM Banyuwangi. Banyuwangi mengajar masuk top 30 inovasi dari pemerintah pusat. Selengkapnya bersama Akbar Wiyana. Program inovasi Pemkab Banyuwangi kembali mendapat apresiasi positif dari pemerintah pusat. Kali ini program menerjunkan sarjana untuk mengajar siswa-siswa di wilayah pelosok. Banyuwangi mengajar meraih top 30 kompetisi pelayanan publik yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyo Kumolo kepada Sekretaris Daerah Banyuwangi Mujiono di Surabaya pada Jumat kemarin. Program Banyuwangi Mengajar ini digagas Pemkab Banyuwangi sejak tahun 2015 lalu. Program ini mengajak para lulusan perguruan tinggi untuk mengabdikan ilmunya dengan mengajar anak usia sekolah di wilayah pelosok Banyuwangi. Hingga saat ini Pemkab telah merekrut total sekitar 240 relawan sarjana fresh graduate untuk terjun dalam program Banyuwangi Mengajar. Bupati Ipuk menyebut sejak digagas pada 2015 lalu, inovasi Banyuwangi Mengajar telah banyak memberikan kontribusi positif bagi pendidikan anak-anak di wilayah akses tersulit tersebut, di mana para relawan ini disebar di 24 sekolah, yakni 17 SD dan 7 SMP di kecamatan yang memiliki kawasan pegunungan, hutan, dan perkebunan. Akbar Wiyana melaporkan. Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Nantikan Buletin Jawa Timur episode selanjutnya. Saya Lydia Murniati, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mahardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ya,
Ya, sahabat, kembali di program Erlangga Forum. Terima kasih untuk yang masih setia bergabung sore hari ini, baik yang saat ini sedang menyaksikan juga di live YouTube Suara Sidoarjo, ataupun juga yang sudah bergabung juga melalui Zoom, link Zoom, dan juga yang saat ini masih berada di Pendopo Kabupaten Ponorogo. Kita sore hari ini masih membahas tentang membaca kepemimpinan transformatif di Ponorogo. Dan tentunya program ini juga disiarkan serentak di Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Pacitan, Pradia Suara Tuban, Suara Madiun, Praja Akasa Trenggalek, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Kanjuruhan Malang, Purboyo Kabupaten Madiun, Suara Sampang, Megatan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Nah, dan sore hari ini saya kembali menyapa Prof. Jojo yang masih ada di Pendopo Kabupaten Ponorogo. Prof. Jojo. Terima kasih Mbak Tika di Suara Sidoarjo dan seluruh jaringan radio se-Jawa Timur LPPL. Saya beritahukan bahwa di samping acara Buletin Jawa Timur yang kita simak berbagai macam rangkaian berita sewilayah Jawa Timur mulai dari Pacitan sampai Banyuwangi, di tengah-tengahnya kami di Ponorogo menyelenggarakan penandatanganan MOE antara Bupati Ponorogo Haji tadi itu ya Sugiri Sancoko SEMM, komplit aku apal jenenge apal Mbak Tika ya. Bersama Profesor Dr. Badri Munir Sukoco, MM MBA PhD. Jadi komplit, dan Mbak Tika, acara live ini juga disimak oleh beberapa jaringan kami yang ada di Kalimantan. Ya, di Kalimantan, kalau di Malaysia di Uniza, kalau di Kalimantan berpusat di Uniba, Universitas Balikpapan, Pak Dr. Nazir ya. Pak Dr. Nazir juga kirim-kirim foto. Jadi dia benar-benar mengikuti. Mudah-mudahan itu juga disimak. Beliau itu adalah juga bagian dari pimpinan di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Balikpapan. Tepuk tangan untuk Balikpapan yang sekarang ini mengikuti. Katanya bupatinya keren, kreatif, inovatif gitu ya. Tapi juga di kawasan Lamongan pinggiran di daerah Sambeng, teman-teman petani di sana itu juga menyimak live di acara hari ini melalui YouTube Mbak Tika. Iya. Baik. Hidayah ya, anak-anak yang ada di wilayah Lamongan. Terima kasih ya. Ya, kalau Lamongan, Banyuwangi, kabeh disopoi mau tadi banyak kirim-kirim semua gitu ya. Terima kasih sekali. Ini belum seberapa sebenarnya karena ada lagi yang menarik itu bagaimana smart birokrasi. Biasanya kalau di kota-kota smart city, di sini smart birokrasi yang dibangun, digerakkan oleh Bupati muda kita Pak Sugiri Sancoko ini juga yang beraspek lingkungan. Kalau kemarin Presiden di Glasgow di Skotlandia itu udah karena tanggal 1 November sampai 12 November ada konferensi COP yaitu Conference of Parties ke-26 untuk perubahan iklim. Ternyata di sini tidak pakai konferensi loh. Di Kabupaten Ponorogo ini tidak pakai konferensi, langsung realitas apa? Mengatasi perubahan iklim, merubah sampah menjadi energi baru terbarukan. Bagaimana ceritanya bisa urusan tata kelola sampah di Ponorogo? Sudah. Ini sesungguhnya bukan ide kami kok Prof, ini idenya teman-teman banyak gotong royong dari banyak orang. Memang kami mengundang ada Mas Puji, itu teman kami lama waktu saat di media, dia sekarang tinggal di Sidoarjo tapi kawan kami di Jawa Pos. Kemudian ada Pak Eba, ada Pak Rizal, ada banyak orang yang memang kami libatkan, ada Mas Ari untuk berpikir bagaimana sampah ini ada solusi. Nah, ini penting. Sehingga kami kawan-kawan itu menemukan bisa menjadi RDF itu adalah seperti berikat itu, jadi biar menjadi fuel betul. Akhirnya kami menemukan jawaban yang organik biar menjadi organik. Jadi ada sampah yang sudah menggunung, sampahnya sampah dari popok, dari tisu, dari bekas plastik, dari yang tidak bisa diurai dalam ratusan tahun, itu dipilah kemudian yang organik ya biar menjadi kompos lah.
Tapi yang tidak bisa diurai ini yang problem. Kalau mengolah sampah saya pikir tidak perlu pakai ilmu yang kompos itu, saya pikir hanya taruh saja sudah selesai. Yang PR berat adalah bagaimana mampu merubah yang sudah tidak bisa diurai, yang menjadi PR dunia, ini harus bisa selesai dan syukur-syukur menjadi ekonomi. Nah, kami bisa menggantikan itu, kawan-kawan bisa berpikir dan menggantikan itu menjadi substitusi briket. Jadi briket, ini jadi briket ya. Kami namakan substitusi briket karena barangkali lama-lama kemudian energi fosil pasti akan dikurangi oleh aturan dunia kan. Dunia pasti akan menolak energi dari fosil, lama-lama terbarukan. Nah, kami ingin dua kegamangan dunia terjawab. Misalnya bagaimana krisis energi, kemudian yang kedua bagaimana menyelesaikan sampah menjadi nol waste, menjadi zero residu, itu penting sekali. Dan hari ini berhasil, alhamdulillah. Tepuk tangan ini berhasil. Jadi sampah diolah, dipilah, dirajang, dipanasin, kemudian dicetak menjadi briket, dan labnya dari ITS sudah keluar bahwa emisinya jauh di bawah ambang batas, dioksinnya jauh di bawah ambang batas, kalorinya hampir menyerupai batu bara, bahkan lebih, ada 5.200 kalori. Artinya menjawab dua tantangan dunia. Dan ini mudah-mudahan ini barangkali daerah lain juga sudah pada kesini, pada mau studi tiru. Kami karena ini bukan genuine dari kami, semoga sudah. Yang penting dilakukan, dan ini jawaban yang luar biasa. Selama kemudian daerah lain tidak malu menolak ilmu pengetahuan. Artinya ini kan energi teknologi tepat guna yang sangat sederhana bikinan anak SMK itu. Jadi yang lain kan merasa, wah ini perusahaan besar, kabupaten kota besar, ya jangan malu menolak ilmu pengetahuan. Pakailah selama kemudian bisa menjadi solusi dan itu menjadi duit gitu loh. Monggo datang ke Ponorogo. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagaimana Pak Bupati membuka ruang, gak pakai hak cipta iki, gak copyright, tapi rights to copy. Nah, ya nah, rights to copy. Silakan Anda mau tiru bagaimana di Ponorogo ini sampah diolah, dijadikan briket dengan research, hasil-hasil laboratorium, intinya briketnya sehat lah. Sangat sehat. Sangat sehat. Nah, untuk itu saya yakin ini kemudian Pak Gandan kan sebagai ketua dari Center of Environment and Sustainable Energy di Sekolah Pasca. Jadi kebetulan beliau ini yang biasa membangun Science Technopark ya, untuk berbasis teknologi baru terbarukan. Alumni Jerman, tapi ini wis muling ini ya tetap senengannya ceker. Siap. Brutu, senengannya tetap brutu. Kembali untuk Jerman nggak boleh, mangan brutu nggak boleh kamu untuk Jerman ya. Tapi di sini balik brutu ya Pak Gandan Supriyanto ini ya. Silahkan Pak Gandan urusan ini tadi loh, tata kelola lingkungannya jalan, birokrasi SDM ditata, ekonomi kreatif urusan budaya dikembangkan. Nah sekarang karena passion panjenengan itu di urusan lingkungan, kalau saya kan hukum lingkungannya, belajar yang jenengan kan urusan lingkungan fisiknya dan biologiknya gitu ya. Untuk itu apa yang kemudian perlu dikembangkan lagi di Ponorogo ini berkenaan dengan olah sampah bisa menjadi briket yang urusan energi baru terbarukan menjadi tren besar dunia ini. Silahkan Pak Gandan. Terima kasih Prof. Jojo. Jadi pertama-tama perkenankanlah saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Bapak Sugiri selaku Bupati Ponorogo yang sangat inovatif, kreatif ya dalam segala bidang ya. Jadi tadi kita sempat berbicara ya di forum tertutup tadi, hasilnya sangat luar biasa dari sisi agriculture, kemudian dari sisi aquaculture, dari sisi lingkungan itu rasanya tidak ada celah gitu ya. Jadi semuanya sangat positif. Contohnya misalnya bagaimana menangani limbah-limbah padat yang memang sudah tidak mungkin dibuat menjadi pupuk organik ya. Nah, dibuat menjadi briket. Nah, itu prosesnya kan kalau tidak salah karbonasi. Sebetulnya dari situ itu bisa dikembangkan untuk produk samping yang namanya liquid smoke, Prof. Jadi asap cair. Nah, asap cair ini sangat potensial digunakan untuk pengawet, Pak. Jadi pengawet ikan misalnya. Selama ini kan menggunakan formalin ya. Nah, itu kan sangat tidak boleh dilarang. Nah, memang sayangnya Ponorogo ini tidak berbatasan dengan laut ya, Pak ya. Nah, kalau berbatasan dengan laut, produk sampingnya itu sangat bermanfaat untuk nelayan. Jadi misalnya kalau nelayan mengambil ikan di laut tidak perlu membawa es batu lagi.
Jadi cukup membawa liquid smoke tadi, yang merupakan produk samping dari pembuatan briket dari sampah-sampah tadi. Sangat luar biasa menurut saya. Nah kemudian yang lain tentu saja kita tidak hanya berfokus pada sampah-sampah yang padat, tapi limbah-limbah cairnya tentu saja ke depan harus dikelola dengan baik. Misalnya saja di level kota itu sudah mulai harus dipikirkan misalnya pengolahan limbah cair komunal. Nah jadi supaya nanti kualitas lingkungan di Ponorogo ini bisa lebih bagus. Orang selalu berpikir bahwa kalau membangun pengolahan limbah itu selalu investasi dan tidak kembali. Padahal sebetulnya itu bisa digabungkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Misalnya saja dalam bidang pertanian, dalam aspek hidroponik misalnya. Jadi memang ilmu lingkungan ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus bisa dikolaborasikan dengan ilmu-ilmu yang lain dengan aplikasi teknologi tepat guna misalnya. Jadi menurut saya prospeknya sangat luar biasa. Tadi juga saya sempat dengar misalnya ada 2 komoditas di Kabupaten Ponorogo ini dari aspek perkebunan, durian dan apokat nggih, Pak tadi ya. Nah itu sebetulnya dari sana juga bisa dibuat sirkular ekonomi. Jadi bagaimana sampah-sampah misalnya organik ini bisa dikonversi menjadi pupuk organik yang tadi memang ilmunya sudah sangat open ya. Jadi semua orang sudah tahu lah bagaimana cara mengubahnya itu. Nah itu nanti bisa didistribusikan ke sana. Jadi limbah-limbah pertanian kemudian diolah menjadi sesuatu yang berguna. Nah sehingga nanti timbul suatu sirkular ekonomi. Nah ini yang sekarang lagi ngetren di dunia ini lingkungan. Bagaimana limbah itu bisa menghasilkan uang. Nah ini yang kadang-kadang orang tidak berpikir jauh ke sana. Padahal sebetulnya itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kira-kira, nah yang harus dikembangkan itu sirkular ekonominya itu tadi, Prof. Economic circular yang harus dikembangkan ini nanti tentu kan bisa orang kampus berkontribusi. Pasti. Nah, apalagi Pak Ganden dan sahabat Erlangga Forum Mbak Tika. Ya, Prof. Mbak Tika, yang ini rundingan di dalam tadi itu di pertemuan tertutup, tapi bocor dong gue Erlangga Forum ya. Tentang karena itu kreativitas inovasi tidak apa-apa. Apalagi yang tadi untuk urusan perekonomiannya ini ada yang menarik lagi. Karena Pak Bupati tadi menghitung kebutuhan daging di Ponorogo, berapa peternakan yang harus dibangun, berapa hewan yang harus ada, berapa kebutuhan pangan yang kaya nutrisi, kaya gizi, kaya kalori, ya. Tapi saya tidak bilang bicara gizi dulu, tapi bicara bagaimana pengembangan sumber daya hewani kita bisa memperkuat sumber daya insani di Ponorogo ini. Dan tadi Mbak Tika, ya Prof, dan sahabat Erlangga Forum, ojo ngomong dikira rada jorok rada porno, gak, wong ini urusan bagaimana inseminasi buatan juga akan dikontribusikan oleh Sekolah Pasca Sarjana UNER di Ponorogo ini. Kenapa begitu? Karena syutingnya aja lali rek, di sebelahnya Pak Dr. Ganden, Prof. Ganden ini ada Pak Profesor Dr. Trilas Sarjito. Pak Trilas, alhamdulillah jenengan ini mau mendampingi kami ini loh. Seneng dan kami bangga bisa panjenengan dampingi. Gitu, Pak Trilas ini adalah pakar di bidang di kedokteran hewan dan secara khusus tadi untuk mengembangkan reproduksi di Kabupaten Ponorogo tentu bisa banyak hal yang bisa digarap Pak. Silakan Prof. Trilas. Terima kasih atas kesempatannya Prof. Badri. Saya apresiasi dulu pada Kabupaten Ponorogo, terutama Bapak Bupati, Bapak Sugiri Sancoko yang sudah membawa Ponorogo lewat kreativitas, inovasi beliau. Sudah maju, beliau tadi sudah mengatakan bahwa sektor peternakan di Probolinggo sudah mengalami, di Ponorogo mengalami kemajuan, mohon maaf. Nah, terutama dari sisi sapi perah. Dari produksi yang tadinya hanya 17 sekarang sudah meningkat menjadi 21 liter per hari. Nah tentunya harapan beliau bisa meningkat lagi menuju ke 40 liter per hari. Atau 56 tadi ya. Atau yang di green wheat.
Nah, tentunya membutuhkan apa? Nah, sekarang ini tren atau isu nasional kita bahwa sapi-sapi yang dilakukan inseminasi buatan dikawinkan itu mengalami penurunan. Tidak hanya sekali tapi harus berkali-kali kawin. Nah, itu ada masalahnya. Nah, kita akan menguraikan nanti bahwa peternak harus tahu, peternak harus berubah. Tidak seperti dulu. Dulu ide aman, tapi sekarang tidak. Kenapa? Karena ada kesalahan dari teknik pemeliharaan. Peternak hanya melihat gambar Pak Bupati. Kalau sapi ini bagus, dikawinkan putih, Leo disilangkan dengan sapi ras, cross, simental, limusin. Anaknya bagus. Nah, dipelihara. Pengen lebih bagus lagi, kawinkan lagi dengan simental asli. Masuk F2, F3 lah, lupa. Bahwa semakin dia keturunan menjadi murni, semakin sulit untuk mendapatkan anak lagi. Nah, ini trennya di sini. Nah, itu harus kita jelaskan ke peternak. Kalau enggak, peternak hanya melihat gambar, pasti namanya sapi, gambarnya bagus, wah ini loh, indukan kok, dhuwure sakmene, dhuwure sakmene. Lah, wah mesti api, anak esok mesti top. Nah, ya memang kalau keluar anaknya top, tapi untuk menjadi anak ini, punya anaknya ini yang sulit. Karena apa? Karena juga selain genetik, pakan yang kita berikan. Makanannya ya. Makanannya. Cocok. Tadi Prof. Jojo sudah mengatakan nutrisi harus top, harus bagus. Nah, ini yang kurang. Karena apa? Di musim kemarau biasanya kita hanya memberikan damen tanpa ada inovasi. Inovasi damen itu dijadikan apa? Supaya gizinya bisa meningkat, nutrisinya naik, nilai proteinnya tambah. Butuh treatment Prof. Trila. Nah, ya, itu butuh treatment kampus. Nah, kami kampus siap membantu. Nah, alhamdulillah. Siap membantu semuanya untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat peternak Ponorogo. Nah, kami kalau gini ini masa tepuk tangan mana loh, tepuk tangan mana ya ini kampus ini Prof. Trila sini loh, ini sudah siap jauh-jauh bersumbangsi gitu. Dan apalagi ini disimak juga di beberapa kampus yang di Kalimantan yang berpusat juga di Universitas Balikpapan yang sekarang terus menyimak dan mengikuti. Siapa tahu peternak-peternak di wilayah sana juga membutuhkan support gagasan. Karena apa? Bisa mengadop pandangan dari Gus Bupati di sini. Bupati Ponorogo ternyata menginspirasi banyak wilayah ini di Indonesia. Karena ya, nah urusan gizi tadi, karena ini kan daging, kalau daging bagus gizinya bagus kan berarti langsung ke pakar gizi. Dan bagaimana di Ponorogo dengan teman, coba udang Fanami ini tadi, ini produk-produknya ini tadi ya. Kalau FSS ini adalah Fanami Sugiri Sancoko. Fanami Sugiri Sancoko. Nggak pakai dibeli kalau di daerah sana karena belum ada ya. Di sini dijadikan percontohan dan urusan udang dibudidayakan, peternakan dibudidayakan. Tadi urusan apapun hendak dikreativitaskan dan saya yakin Pak Iga terus memantaunya dan bagaimana itu efek bagi peningkatan gizi di Kabupaten Ponorogo. Silahkan Pak Andrianto. Mudah-mudahan juga urusan stunting nanti di bawah-bawah ini. Iya. Silahkan ya. Iya, jadi pertama tentunya kami memberikan apresiasi kepada Pak Bupati, inovasinya, kreativitasnya cukup luar biasa. Dan sekarang kita berbicara masalah pemanfaatan gitu. Kalau seandainya lingkungan yang diciptakan oleh Pak Bupati itu kondusif, sehat, lingkungan yang sehat, kemudian sumber daya yang lainnya itu juga bagus, maka yang paling penting bagaimana memanfaatkan. Udang itu adalah sumber zinc yang paling tinggi, yaitu adalah sebenarnya ada susu, telur, daging, ikan. Tapi yang paling tinggi zincnya itu adalah pada jenis kerang-kerangan, termasuk udang. Dan stunting itu bisa diselesaikan dengan dua cara, yaitu adalah perbanyak konsumsi zinc, yang kedua adalah stimulasi atau aktivitas. Sehingga kalau seandainya
misalkan di Kabupaten Ponorogo itu menghasilkan banyak sekali produk-produk laut yang aman, yang sehat dan sebagainya, maka bagaimana sekarang berikutnya, yaitu perempuan-perempuan sebagai kepala keluarga mampu mengolah sedemikian rupa sehingga diberikan kepada anak-anaknya, kemudian anak-anaknya tersebut mengkonsumsi banyak zinc yang pada gilirannya insya Allah stunting di Kabupaten Ponorogo akan selesai. Apalagi nampak bahwa pada tahun 2021 ini Kabupaten Ponorogo mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak. Dan kemudian tahun ini? Iya, tahun ini. Nah, selamat Pak Bupati ya, kita Kabupaten Layak Anak. Kemudian bahkan juga mendapatkan anugerah Parahita Eka Praya. Itu anugerah untuk pemberdayaan perempuan. Jadi pas itu. Jadi di sisi lain mendapatkan penghargaan, kemudian Pak Bupati menciptakan lingkungan yang kondusif untuk anak, sehingga yang terakhir peran daripada kampus itu bagaimana perilaku masyarakat itu bisa memanfaatkan apa yang digagas oleh Pak Bupati ini. Itu mungkin Mas. Nah, jadi Mbak Tika dan sahabat Erlangga Forum, ya, Prof. Banyak isu yang bisa terus kita kembangkan. Nanti beberapa SMS, kemudian WhatsApp ataupun komentar-komentar dari pendengar kita, Mbak Tika. Iya, Prof. Tapi tentu saja setelah komersial berikut ini. Ya, baik, kita jeda dulu sebentar. Setelah itu kita akan kembali di sesi akhir di program Erlangga Forum sore ini. Wah, apa ini ya? Aku kabulkan satu permintaanmu. Kok satu, Jin? Malah nawar lagi. Ya udahlah, aku mau punya pabrik rokok biar bisa kaya. Pabrik rokok? Udah punya izin belum? Alah, nggak usah pakai izin lah. Oke, saya kabulkan. Loh, kok di penjara, Jin? Rokok ilegal. Iya, penjara. Hati-hati dengan rokok ilegal. Kenali dan pahami ciri-cirinya. Tidak ada pita cukainya, atau ada pita cukai tapi palsu, atau pita cukainya bekas. Bisa juga pita cukainya beda dengan jenis rokoknya. Karena nggak ada pita cukai, nggak ada jaminan aman. Kan nggak ada ukuran kandungan nikotin dan zat lainnya. Dan yang pasti, merugikan negara. Jadi ingat, jangan beli rokok ilegal atau polosan. Bahaya buat diri sendiri dan bikin negara rugi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo dan Dinas Kominfo Sidoarjo. Cak, opo ae sih kok bengak-bengok njaluk ta? Iya, njaluk. Ayo siapno. Ate kula anang pasar iki. Loh, ojo numpak sepeda motor. Wis siap kabeh iki. Bensin wis isi. Kurang apa? Pajak sepeda motore entek, mati, wayahe mbayar. Ya tugas CP-an lho, wong lanang kok. Ayo undang bayar pajak kendaraan, mumpung ada pemutihan dan insentif pajak mulai 9 September sampai 9 Desember. Bebas denda PKB dan BBNKB, bebas BBN 2 dan seterusnya. Untuk roda 4 atau lebih ada diskon 10%. Untuk roda 2 dan 3 diskonnya 20%. Ada juga hadiah 30 juta. Pengundian tabungan umroh tahap kedua. Guyang guyu oleh arisan ta? Wes bayar pajak iki. Gampang, gak kena denda, ono pemutihan. Kok iso? Masih telat, gak ono denda. Hah? Sopo telat? Awakmu. Kapan gawene saiki wis telat? Ajur. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900.
Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Tinet Globalindo, the best service for great solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bea Cukai, Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan. Salah satu inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis melalui KESA, Custom and Excise Integrated System Automation. Di tahun 2018 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan KESA 4.0 dengan mengedepankan Single Core System, Smart Custom Excise dengan mengoptimalkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi, kemudian support mengotomasi proses bisnis pendukung. Analitik berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini persembahan Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, baik sahabat, kembali di program Erlangga Forum sore hari ini dan tidak terasa sudah di sesi atau di segmen terakhir ya. Tapi Prof Jojo ini sebelum saya kembalikan kepada Prof Jojo untuk closing remarks, saya boleh ya menyampaikan dulu karena ada beberapa sahabat Suara Sidoarjo yang sudah bergabung ya. Tadi ini itu kan yang pengen nyapa Pak Bupati iya, kok Prof tahu sih Prof Jojo? Oke. Sama kasih kabar lewat WA. Oh, iya sih ya. Oke, Prof, ini ada Pak Muzaki yang ada di Sukodono menyapa kita sore hari ini ya. Assalamualaikum Prof Jojo. Iya, wah luar biasa Prof Jojo sudah ada di Ponorogo, kok saya tidak diajak begitu katanya. Terus juga menyapa juga Bapak Bupati. Iya, menyapa juga Bapak Bupati karena tadi sempat mendengarkan ada PBSS. Saya kira SS-nya itu adalah Suara Sidoarjo, ternyata bukan. Suara Sidoarjo aja ya. Nah itu dia, Ponorogo juga punya SS loh. Oke, baik, terima kasih Pak Muzaki. Ini juga menambahkan sukses selalu untuk UNER dan juga Erlangga Forum. Baik, dan juga ada Bu Vina yang ada di Bluru Kidul ini ya, menyapa juga Assalamualaikum, selamat sore semuanya Mbak Tika dan juga Prof Jojo, juga semua narasumber sore hari ini di program Erlangga Forum. Luar biasa dan saya suka sekali dengan program Erlangga Forum. Jadi setiap Jumat sore saya selalu menyisihkan waktu saya jam 3 sampai jam 5 sore untuk menyimak program Erlangga Forum. Luar biasa sekali kalau Ponorogo punya banyak sekali produk-produk UMKM. Boleh dong kita adakan kegiatan untuk sharing dengan UMKM Sidoarjo. Oke, mungkin dari produk-produk UMKM-nya. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vina dan juga Pak Muzaki. Bupati Ponorogo membuka diri, silahkan untuk saling sharing. Ini produk-produknya di depan ini sebagian kecil saja. Belum lagi produk-produk olahan apa Mbak? Olahan baja.
Iya. Iya. Ono tombak, ono keris, ono apa itu ada olahan-olahan lagi nih. Itu energi banyak ini ratusan tadi yang diolah sendiri oleh bukan Pak Bupati tapi oleh Empu Giri. Wah. Pak Sugiri itu jadi Empu juga ini. Oke. Bu Gina, Pak Muzaki dan Bu Zulia yang senantiasa mengikuti lewat Facebook ya. Dan beberapa teman Dr. Nazir yang dari Balikpapan juga memberikan apresiasi, dan dari Universitas Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu memberi apresiasi kepada Pak Bupati. Kalau nanti itu sudah offline ke Surabaya, aku pengen diajak main ke Ponorogo, katanya teman-teman dari Malaysia, Kuala Terengganu, dan University Teknologi Malaysia, Profesor Khadijah Omar, terima kasih yang memantau jalannya acara Airlangga Forum ini. Dan Pak Iga, halo Pak Iga, Pak Atase. Nggih, Prof. Nggih. Nah, dari ini tadi kreativitas yang terbaru di sesi terakhir ini, gongnya nanti Pak Bupati. Bagaimana closing remark, pesan panjenengan ya untuk Ponorogo ke depan, dan apa yang bisa saling dikolaborasikan bersama Pemda Ponorogo. Silahkan Pak Atase. Ya, Prof. Terima kasih atas waktunya Pak Bupati. Ini sebuah langkah yang sudah mantap menurut saya. Tinggal bagaimana nanti membuat ini menjadi sustain, karena bagaimanapun langkah awal itu yang paling sulit. Yang mohon saya jangan lupakan juga adalah pengguna teknologi, Pak Bupati, bahwa ada pasar di luar sana yang sangat dekat dengan teknologi, dan itu akan lebih mudah dijangkau dengan teknologi, terutama pasar generasi muda. Terkait dengan reok tadi misalnya, jika itu misalnya dikolaborasikan dengan penggunaan teknologi, akan menjadi lebih lengkap, karena pengenalan awal dengan asumsi bahwa pandemik belum selesai, maka di awal kita bisa akselerasi itu dengan mendekatkan reok itu ke dalam bentuk teknologi sehingga bisa diakses oleh banyak orang, dan terutama nanti mungkin kalau apa yang bisa saya bantu dari Singapura adalah dengan kalangan muda di Singapura, karena mereka sebetulnya paling tidak dari pengalaman kami di UNER, mereka sudah tertarik sebetulnya untuk melakukan semacam social visiting dan education visiting ke UNER. Kebetulan cuman terhambat karena pandemik, sehingga bayangan saya adalah Ponorogo mungkin nanti bisa kolaborasi dengan sekolah pasca menjadi sebuah tujuan social and education visiting buat mahasiswa ataupun kalangan pendidik di Singapura untuk berkunjung ke Ponorogo sebagai salah satu laboratorium budaya yang bisa dikembangkan ke depan. Itu saya pikir. Terima kasih Pak Atase, tepuk tangan untuk Pak Atase kebudayaan kita. Dan saya yakin Pak Bupati sudah mendengarkan bagaimana regenerasi. Ini kan tingkat milenial. Milenial harus dilibatkan semua dalam peradaban kebudayaan. Dan saya yakin tidak ada seni budaya, Pak Iga, tidak ada seni budaya yang tidak diregenerasikan. Dan kemudian tidak ada seni budaya yang multi talenta melebihi reok. Nanti yang jawab tapi Pak Bupati. Ono opo ayo gerakane macam-macam. Ditumpaki. Wih, berat itu tapi kuat semuanya. Untuk itu nanti kita pingin ada festival tahunan itu bisa menjadi destinasi yang dihadiri oleh duta-duta besar di Singapura, bisa ke Ponorogo, kan bagus Pak Ega ya. Nah sekarang kami persilahkan dari Pak Ganden, ya, 60 detik dari sekarang. Wah, ini karena closing remark. Baik, terima kasih Prof. Jojo. Jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan di Ponorogo ini sangat luar biasa. Kemudian tentu saja ke depan perlu ditingkatkan lagi dengan bantuan teknologi seperti yang dikatakan Pak Ika. Memang sangat benar bahwa sesuatu itu akan menjadi lebih intensif, menjadi lebih bagus kalau ada pendekatan teknologi, termasuk juga di bidang lingkungan dan energi terbarukan. Tadi Pak Bupati sudah memberikan contoh yang sangat real bagaimana teknologi dikembangkan di Ponorogo ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di Ponorogo dan juga merupakan solusi yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ke depan tentu saja kami dari Universitas Airlangga sangat siap untuk membantu Pak Bupati mengembangkan Ponorogo, khususnya
dalam bidang lingkungan dan energi terbarukan. Terima kasih. Ponorogo hebat, sama dengan mutunya UNER ini. Jadi bagaimana nanti Prof. Trilas Sarjito untuk memberikan closing remark apresiasinya pada Pak Bupati. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Bupati, Pak Sugiri. Ponorogo hebat. Beliau sudah membawa terutama pada peternakannya, baik susu ataupun dagingnya sudah tinggi, dan tinggal bagaimana peternak Ponorogo mengimbangi apa yang sudah beliau rintis untuk melakukan mulai dari pemilihan bibit, pemberian pakan, sampai bagaimana mengawinkan sapi, kemudian menjaga kalau sudah beranak apa yang harus dilakukan supaya cepat beranak lagi, sehingga daging dan susu akan berlimpah. Nah dari situlah maka Ponorogo akan bisa menjadi lumbung, tidak hanya padi tapi lumbung susu, lumbung daging untuk peternakan masyarakat yang ada di Ponorogo. Terima kasih Pak Prof. Trilas. Jadi luar biasa, lumbung susu biar gizinya meningkat. Nah 60 detik untuk Pak Andrianto pakar gizi, silahkan. Siap. Nanti insya Allah Kabupaten Ponorogo akan kami bantu, kami akan hadir Mas Bupati untuk bagaimana memanfaatkan teknologi lingkungan yang luar biasa yang digagas oleh Pak Bupati Ponorogo ini, yang pada gilirannya akan membuat masyarakat menjadi jauh lebih sehat, jauh lebih cerdas, kualitas sumber daya manusianya akan bagus dengan cara bagaimana kita bisa mampu memberdayakan perempuan-perempuan di Ponorogo untuk memanfaatkan lingkungan tersebut. Insya Allah SDM Ponorogo yang dipegang oleh Pak Bupati beberapa tahun kemudian akan menjadi lebih berkualitas. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Pakar gizi sudah. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, tapi ini juga ada mahasiswa doktor yang bertanya. Nah, sebelum beliau daftar doktor. Nah, ini ada Mas Koko yang luar biasa, Mas Koko dari wilayah Jetis. Nah, ini bertanya bagaimana ke depan Pak Bupati dapat membesarkan hati para anak yang berkebutuhan khusus, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan khusus, dan apakah ke depan Pak Bupati mencanangkan 1 puskesmas, 1 psikolog, kayak Koko ini psikolog ya. Nah, ini soalnya mahasiswanya Prof. Hendi ya. Tenang, nanti Mas Koko, Pak Bupati juga akan daftar di program doktor PSDM Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kalau tidak salah begitu ya, Pak Bupati. Ya. Harus. Gitu ya. Itu insya Allah begitu, dan perhatian khususnya. Di closing remark, terima kasih sekali, dan ada beberapa penanya yang pada intinya memberikan apresiasi pada Pak Bupati, termasuk yang dari kampus-kampus di Malaysia dan ada di Kalbar. Ini teman-teman dari Kalbar One Romeo kita. Jadi memberikan apresiasi semuanya, dan hal itu membutuhkan respon dari Pak. Soalnya yang dikangeni asli arah-arah itu aku, Pak Bupati gitu. Nah, silahkan Pak Bupati. Ya, terima kasih Prof atas rawuhnya di Ponorogo. Saya merasa terbantu sekali. Ke depan saya merasa tidak sendiri. Kami akan berpikir untuk Ponorogo ditemani oleh para pakar-pakarnya. Ada Prof Tilas, ada Prof Ganden, ada Prof Adi, tadi Prof Panca, ada Prof Juju, dan pakar-pakar yang luar biasa. Kami besar, semua potensi akan kami gerakkan. Itu yang paling penting. Tadi Mas Koko bilang soal berkebutuhan itu siap, kami sudah menyiapkan beberapa skema untuk pemahaman itu. Mudah-mudahan ke depan bisa kami terjemahkan lewat implementasi, tidak hanya lewat puisi atau lewat diksi saja, tapi kami terjemahkan lewat implementasi. Kemudian di lingkungan Prof, saya terima kasih atas bimbingannya. Kami juga mencanangkan 10 juta per RT per tahun, itu fungsinya untuk banyak hal, sehingga saya ada program APBD itu kami punya 10 juta per RT per tahun. Ini fungsinya untuk banyak hal. Satu, untuk memilah sampah di tingkat hulu. Yang kedua, harus ada sumur resapan di tingkat RT. Artinya tingkat rumah tidak boleh ada air talang yang melimpas ke sungai sampai melimpas ke got sehingga banjir. Ketika pada musim kemarau kami butuh betul air tanah tidak terlalu turun, sehingga harus ada sumur resapan tingkat RT, kemudian harus ada kerja bakti
ke depan saya 21.000 rumah tidak layak huni yang belum diplester, saya gotong royong dengan CSR, dengan pengelola zakat, dengan masyarakat yang kaya, para pengusaha untuk gotong royong sampai Maret 21.000 rumah yang belum diplester, mudah-mudahan bisa tuntas untuk kita semua. Itu penting, sehingga kami mengundang panjenengan untuk menuju Ponorogo yang lebih baik. Nyuwun bimbingan terus, dan kami tidak bosan-bosannya untuk selalu minta petunjuk, dan kami bukakan karpet merah untuk pemikiran. Mudah-mudahan gotong royong dari segala bentuk, baik pemikiran, tenaga maupun apapun itu tetap terimplementasi di Ponorogo. Subhanallah, Ibu, siap, Prof. Ya, terima kasih Pak Bupati, tepuk tangan semuanya ya. Karena Pak Bupati membuka ruang bersama, termasuk ruang-ruang kritik. Ya, ruang kritik dari tadi para peserta di acara Erlangga Forum, tapi semuanya tentu saja sangat punya imajinasi yang beda tentang apa itu reog. Dan sekarang sebagai penutupnya Mbak Tika, ya, Prof, kita ingin menikmati bersama-sama tarian reog, tampilan reog dari film pendek berikut ini. Hal yang bisa kita saksikan tentang, silakan kalau mau diputar kita nikmati di banyak channel YouTube. Terima kasih sekali pada seluruh sahabat Erlangga Forum yang tetap selalu setia, dan kita di Jumat depan juga akan ketemu dalam Erlangga Forum berikutnya. Tapi tim Erlangga Forum malam ini tentu ingin menikmati suasana Kota Ponorogo. Sebelum beranjak juga ke Trenggalek, besok pagi kami akan pengabdian masyarakat, memberikan kontribusi apa yang bisa diberikan yang terbaik dari Universitas Airlangga untuk Ponorogo dan sisir ke Trenggalek. Terima kasih Mbak Tika. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jojo, terima kasih Pak Bupati dan juga semua narasumber, profesor semuanya yang telah hadir di program Erlangga Forum Live dari Pendopo Kabupaten Ponorogo. Dan tentunya terima kasih juga untuk semua yang sudah bergabung baik melalui Zoom dan juga semua channel dari Suara Sidoarjo. Dan juga untuk yang telah menyimak juga melalui radio jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Pacitan, Pradia Suara Tuban, Suara Madiun, Praja Angkasa Trenggalek, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Kanjuruhan Malang, Purboyo Kabupaten Madiun, Suara Sampang, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Dan juga sampai jumpa di program Erlangga Forum pekan depan. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo, pamit undur diri, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.